Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Noval Zaki Hibatullah, absen 29 dari kelas 11 MIPA 2, akan menyampaikan materi tentang dampak dan cara mengatasi pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pembakaran sempurna. Ialah senyawa hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Dampak pembakaran sempurna ialah hanya karbon dioksida dan air, sehingga tidak ada hasil samping yang buruk. Yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran ini terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan air. Dampak dari pembakaran tidak sempurna adalah menghasilkan lebih sedikit kalor, jadi lebih efisien bahan bakar. Kerugiannya, dihasilkannya gas monoksida yang bersifat racun karena dapat mencemari udara. Polusi udara yang dihasilkan seperti gas CO, NOx, dan SO2. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi pembakaran sempurna ialah senyawa hidrokarbon atau bahan bakar akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan uap air yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna ialah senyawa hidrokarbon atau bahan bakar akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon monoksida dan uap air yang berdampak buruk bagi lingkungan. Kita lanjut ke gas-gas hasil pembakaran minyak bumi yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang pertama adalah gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 yang melebihi ambang batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut dengan efek rumah kaca atau global warming, yang menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Dapat diketahui pada gambar, panas matahari yang masuk ke bumi akan dimantulkan kembali oleh gas CO2 yang berada di atmosfer bumi, yang menyebabkan suhu bumi menjadi naik. Yang kedua, gas karbon monoksida. Gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi menghalangi pengikatan oksigen oleh hemoglobin, membentuk COHB yang bersifat racun, yang menyebabkan gangguan pernafasan, kerusakan sel dan organ, hingga kematian. Tanda-tanda orang keracunan karbon monoksida adalah sakit kepala, mual, sesak nafas, jatuh, hingga kehilangan kesadaran. Ketiga, gas SO2 dan NO2-NO3. Gas sulfur dioksida menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif, mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Oksida NOx menghasilkan asap kabut atau smog yang menyebabkan gangguan pandangan dan menyebabkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari radang-radang, asma, kanker, hingga kematian. Gambar pertama menunjukkan dampak dari gas SO2 yaitu hujan asam, dan gambar kedua menunjukkan dampak dari gas NOx yaitu kabut asap. Keempat, partikulat. Partikulat berupa karbon dan timbal dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Karena ginjal berfungsi menyaring kotoran dari darah, sehingga kotoran yang berkumpul di ginjal akan mengakibatkan kanker ginjal. Gambar pertama menunjukkan dampak dari partikulat yaitu iritasi pada kulit, dan gambar kedua menunjukkan bahwa gangguan saluran pernafasan. Selanjutnya adalah upaya mengurangi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah penghijauan. Penghijauan atau pembuatan taman kota untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Gambar tersebut adalah contoh gambar taman kota. Selain dapat mengurangi polusi, dapat juga sebagai penghias suasana kota. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor berlebihan. Pembakaran hidrokarbon yang meningkat akibat penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan akan menyebabkan meningkatnya polusi udara. Karena itu, penggunaan kendaraan bermotor harus dibatasi dengan cara menggunakan transportasi umum dan mengendarai kendaraan dengan
dengan energi listrik yang tanpa menimbulkan polusi udara. Yang ketiga adalah bensin bebas timbal. Penambahan MTBE atau metil tersier butyl ether yang mempunyai fungsi sama dengan TEL untuk meningkatkan bilangan oktan, tetapi tidak menimbulkan polusi. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin menunjukkan mutu bensin yang lebih baik dan ketukan mesin semakin kecil, sehingga polusi yang dihasilkan semakin kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang dampak dan cara mengatasi pembakaran senyawa hidrokarbon. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.